أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hamba Allah sekalian, para hadirin, kita ini yang telah berhadir di sini atau yang telah bergabung, semuanya adalah pilihan Allah. Allah telah memilih kita untuk dapat bergabung, untuk dapat berhadir, untuk dapat berpartisipasi dalam acara ataupun dalam kegiatan yang sangat mulia ini. Patutlah untuk kita bersyukur kepada Allah, karena nikmat duduk pada suatu majlis ta'lim itu bukanlah suatu nikmat yang kecil. Itu adalah suatu nikmat yang besar, yang harus kita sadari. La in syakartum la azidannakum. Sungguh kita harus mengetahui, sungguh kita harus menyadari bahawa kita ini sekarang sudah berada di dalam forum yang Allah muliakan. Allah senang dengan forum ini. Kenapa? Karena forum ini adalah forum yang mensyiarkan agama Allah. Bersyukur, haruslah kita menanam dalam hati kita rasa syukur. Patutlah kita bersyukur kepada Allah supaya apa? Supaya Allah menambah nikmat, menambah sesuatu yang baik, menambah kebaikan. Dan tentunya dengan bersyukur kita juga berharap kepada Allah supaya di kedepan hari atau di masa yang akan datang kita akan menjadi hamba Allah. Kita akan menjadi seorang yang ahli ibadah. Semua kita ini dengan bersyukur kita berharap semoga pada masa depan kita akan menjadi seorang yang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah yang betul-betul ahli ibadah, yang betul-betul dekat dengan Allah, yang betul-betul dekat dengan Allah. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah salah satunya untuk bertakwa kepada Allah. Benar kan? Benar. Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk bertakwa kepada Allah. Jadi rumus takwa itu sebenarnya sederhana. Baik dengan manusia, baik dengan Allah, baik dengan manusia. Ya. Rumusnya sangat sederhana rumusnya. Baik dengan Allah, baik dengan manusia. Itu sudah disebut dengan orang yang bertakwa. Baik dengan Allah tapi enggak baik dengan manusia, itu tidak dinamakan dengan orang yang bertakwa. Tapi ataupun sebaliknya, baik dengan manusia, enggak baik sama Allah, sama aja. Tetap dianggap orang yang enggak bertakwa. Karena dia misalnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang hablum minallahnya baik dan hablum minannasnya baik. Jadi karena kita ingin meraih atau kira istilahnya kita kan ingin mendapatkan atau mencari ridha Allah kan, ingin menjadi orang yang bertakwa. Jadi seharusnya kita harus memperbaiki yang pertama dulu. Yang pertama kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, nanti kalau misalnya hubungan kita dengan Allah sudah baik, jangan berhenti di situ. Jangan sampai hablum minannasnya enggak. Di hari ke depan, lusa atau besoknya lagi atau minggu depan kita harus tetap memperbaiki hablum minannas. Misalnya dengan Allah sudah baik, maka setelahnya baru dengan manusia. Pertama memang harus dengan Allah, enggak boleh dengan manusia dulu. Karena misalnya sudah bagus dengan Allah, karena manusia adalah ciptaan Allah. Beda level, jauh kali beda level. Enggak ada apa-apanya manusia, cuma cuil apa? Dunia ibaratkan tidak lebih dari setengah sayap nyamuk. Dunia yang besar ini. Kita sekecil apa di dunia ini?
ada harganya nggak manusia? Makanya kita harus mendahulukan hablum minallah, baru setelahnya memperbaiki hablum minannas. Jadi karena kita ini seorang manusia, seorang pendosa, nggak mungkin kita manusia ini nggak ada dosa kecuali yang maksum, ya. Kecuali yang maksum. Jadi kita ini sebagai manusia harus bertaubat, harus selalu bertaubat. Walaupun kita merasakan diri kita, aku nggak pernah nih buat jahat, nggak pernah buat salah. Tapi kita harus selalu bertaubat. Karena nggak tahu kita dengan perkataan dalam hati kita kalau kita tuh nggak pernah buat salah, mungkin dari situlah sifat sombong. Bisa jadi orang yang bilang aku nggak pernah aku orangnya nggak sombong. Disitulah dia sombong. Orang yang bilang aku nggak pernah sombong, disitulah dia sombong. Maka sepatutnya kita manusia selalu bertobat kepada Allah. Caranya ya kayak tadi, pertama hablum minallah. Nah, jadi kalau kata Imam Haddad rahimahullah, jadi kalau orang yang ingin menuju kepada Allah atau ingin mencari ridha Allah, maka dia harus menempuh atau memasuki ke dalam wilayah yang namanya taubat. Harus memasuki dalam wilayah yang namanya taubat. Jadi taubat ini penting bagi kita manusia, nggak bisa kita lepaskan. Karena ada ungkapan yang seperti ini, tidak terjadi akad apa namanya? Nikah. Bukan akad nikah. Akad perdamaian. Tidak akan terjadi akad perdamaian kecuali adanya permintaan maaf. Nah, makanya kita harus berdamai dengan Allah. Jangan kita merasa, apa ni sosok ni? Kan nggak mungkin kita kayak itu sama Allah. Makanya kita harus memulai damai. Kayak silahkan damai itu kan tentram, aman, nggak ada masalah, baik hubungannya kan damai. Maka kita harus membangun hubungan yang damai dengan Allah. Ya, jadi salah satu tidak akan sahnya atau tidak akan terjadinya akad perdamaian kecuali adanya permintaan maaf. Nah, jadi kita harus selalu bertaubat kepada Allah, meminta ampunan, meminta maaf kepada Allah. Walaupun kita dipandang apa pangkat kita, jabatan di sini di dunia, apalah artinya. Kita di dunia dapat apa, dari orang kampung kita dihargai, dari keluarga kita disayangi, dari apa lagi? Dari pemerintah kita dibiayai, dari apa lagi? Dari misal istilahnya wanita semua menyukai. Jangankan wanita, pria pun ada juga yang menyukai. Ada lagi ya. Dan itu semua hanyalah nikmat titipan. Sebenarnya nikmat adalah nikmat Islam ya. Nikmat iman. Jadi karena kita misalnya kita semua sudah mengalami apa yang nikmat-nikmat tadi, jangan lupa kita tetap merendah, tetap meminta maaf kepada Allah, tetap meminta ampunan. Nah, perlu kita taubat itu. Penting sekali. Setiap kita bertaubat, berarti istilah kita mencuci diri. Apakah kalian setiap baju kalian kotor selalu kalian cuci? Pasti kan? Pasti. Setiap baju kita, siapa bilang kadang-kadang? Kita mencuci. Setiap baju kita kotor pasti masukkan mesin cuci, pasti kirim ke laundry, pasti sikat sendiri. Pokoknya setiap baju yang kotor selalu kita cuci. Begitu juga dengan diri kita. Berbuat dosa langsung tobat. Jangan tunda-tunda. Berbuat dosa langsung tobat. Berbuat dosa langsung tobat. Walaupun berulang-ulang. Yang jangan udah berbuat dosa tobat, berbuat dosa tobat, bisa bertambah lagi dosa-dosa. Kan kita ini kan manusia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawwab itu beransur-ansur. Ya kan? Tawab tu dia beransur-ansur, bukan sekali tobat aman tentram sampai akhirat. Enggak. Jadi kita tawab ni sikit buat salah, istighfar. Nanti memang ilham lagi. Nanti emang kumat lagi dah. Nanti emang kita istilah kayak ni akan kembali lagi ke jahiliah gitu.
Jadi kita setiap kembali ke jaliah tetap bertobat, terus bertobat. Jangan pernah kita merasa suci, karena itu adalah penyakit hati. Itu bahaya sekali. Penyakit hati yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Menganggap diri kita suci. Kita ini adalah pendosa. Langsung dibilang gini, an-nasu makanul khata' wa nisyan. Enggak ada makanul khair, enggak ada. Yang baik-baik agak jarang di manusia, kecuali yang maksum. Ya, kecuali Nabi kan nggak mungkin Nabi berbuat salah. Mungkin sudah Allah jaga. Berbeda dengan kita. Allah sudah, bukan Allah nggak jaga kita. Allah sudah menjaga kita, sudah kasih peringatan, sudah kasih nikmat, sudah kasih semua, mak kita aja yang lupakan semua hal tersebut. Kita bermaksiat di dalam kamar, tapi Allah kita bermaksiat di dalam kamar, tapi Allah tetap mengirimkan lewat sela-sela pintu, sela-sela jendela udara agar kita tetap bernafas. Walaupun kita sedang mendurhakai Allah. Lakukan gerakan ibadah. Walaupun kita emang Pengalaman. kita hidup di dunia ini kan, walaupun udah kita merasa kita ada seorang pendosa kan, memang pendosa, nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak hidup dia mencuri, mabuk, zina, itu aja. Kan dalam mungkin dia berpikir kayak gini, ini kayaknya Allah nggak bakal ampunin aku lagi. Pasti ada kan? Ya. Pasti kadang-kadang dan kita ada juga gini, ini dah banyak ni buat dosa ni, apakah Allah mengampunkan kita? Sebesar apapun dosamu, lebih luas lagi rahmat Allah. Nggak ada tandingan. Kayak mana baik Allah? Cuma hambanya aja yang lupakan kebaikan. Kita ini sesama pendosa, harus sesama saling mengingatkan. Jangan kita tunggu seorang yang suci untuk baru menjadi pengingat bagi kita. Kita sesama pendosa salinglah mengingatkan, sesama manusia saling mengingatkan. Kalau kita tunggu yang suci, kalau kita tunggu yang sempurna, mau sampai kapan? Ada manusia yang sempurna? Ada manusia yang suci dari dosa? Tidak akan mungkin turun Nabi lain kan? Tidak akan mungkin turun Nabi lagi 26, kan mungkin. Makanya sekarang kita sesama pendosa harus merangkul. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan? Selalu kita ni pembahasan kita taubat takwa. Takwa adalah suatu nama yang alhamdulillah, masya-Allah, subhanallah. Masya-Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kan wa ma yaf'alu min khairin, apa sama? Wa ma yaf'alu min khairin ya'lamullah. Kalau kita misalnya kita berbuat dosa, terus yang kayak tadi, terus kita merasa bahwa kita dia kayak gini. Sebenarnya kita alasan orang itu untuk nggak jadi tobat. Kan misalnya ada orang kan, udah tahu udah dia dosa tapi menunda-nunda tobat, nggak jadi tobat gitu kan. Itu ada dua, ada satu memang karena dia dia ada dua alasan dia nggak mau bertobat. Satu memang karena dia makbua gitu kan. Satu lagi emang dia merasa kalau dia tu memang tebal dosa, Allah nggak akan ampuni. Nah, itu adalah dua penyebab kita nggak mau bertobat itu. Mak ni dah banyak dosa lah. Kayak mana ni? Nak tunggu sampai hari raya dulu lah. Tunggu sampai hari raya kan lahir, mohon maaf lahir dan batin kan, sudah bersih kembali. Jadi kan kita menunda-nunda taubat gitu. Jadi kalau orang menunda-nunda taubat itu adalah dosa di atas dosa. Bahaya. Coba bayangkan dengan kita bergelimang dosa banyak. Dosa ini, dosa itu. Habis itu tiba-tiba Allah panggil kita. Dan kita belum sempat bertobat. Dosa-dosa kita belum Allah ampuni. Apa yang akan terjadi pada kita? Apa yang akan terjadi pada kita? Su'ul khatimah. Tidak sempat. Mati dengan tidak punya taubat. Mati dengan tanpa taubat. Bayangkan, kita lahir ke sini suci. Disuruh untuk mencari bekal yang cukup di akhirat. Balik sana malah lebih kotor. Kan gimana gitu. Jadi seharusnya kita harus selalu muhasabah diri. Misalnya kita solat, kita harus tafakur. Sering kita misalnya solat dah.
Kita ada misalnya kita solat ada pakai renungan nggak solat? Enggak. Harus pakai renungan. Dan terkadang kita beribadah kepada Allah. Kan tujuan kita Rian untuk menjadi orang-orang yang menjadi ahli ibadah yang betul-betul dekat kepada Allah. Kita beribadah biar dekat dengan Allah, nggak mesti harus selalu sujud, selalu jungkir balik berdiri sujud. Nggak mesti itu. Terkadang kita harus bertafakur. Kita harus merenung. Kita harus mengingat gimana. Misalnya kita sujud. Kita harus merenung apa makna sujud. Biar kenapa? Biar nanti timbul rasa kekhusyukan. Nilai ibadah, nilai sujudnya keluar. Kan ada juga nanti orang yang ahli ibadah. Tapi ahli ibadah ikut-ikutan. Orang buat buat lah. Tapi nggak dapat zu'nya. Nggak dapat apa yang salah. Nggak dapat spiritualnya nggak dapat. Makanya kita itu penting untuk bertafakur, bermuhasabah, merenung. Jadi jangan nanti kita solat asal solat. Allahu Akbar, Subhanallah, Sami'allah. Jadi jangan asal-asal, nggak ada makna. Jadi kita memang harus berenung ya solat. Solat harus merenung, beribadah apapun itu harus merenung. Jangankan solat, tidur pun harus merenung. Tidur pun harus merenung dulu. Jangan langsung sampai kata ke kamar, buka kamar, tutup kamar, gudubang langsung. Langsung gudubang di atas kasur kan. Pikir gaya apa tuh? Kan seperti tidak ada beban ya. Seperti tidak ada beban di atas dunia ini. Jadi sebelum tidur pun kita harus istilahnya apa? Harus berdoa. Harus berwuduk dulu yang baik-baik dulu kan. Harus baca surah Al-Muluk. Al-Muluk apa? Ya Al-Muluk. Kita harus baca. Ada kalau nggak salah ini kalau masih ingat. Ada dulu Ustaz bilang amalan kita 4 amalan sebelum tidur. Kalau ini bisa menjaga kita dah. Kalau kita bisa istiqamah kan, kita menjadi seorang yang ahli ibadah insya-Allah. Yang pertama kita harus naik haji. Naik haji sebelum tidur bisa nggak? Bisa. Gimana? Nggak bisa. Gimana? Baca apa? Ada baca. Bacaan kan? Apa Tasbih. Kalau kita bertasbih berarti kita berapa kali bertasbih biar bisa itu nama. Jadi disuruh pertama naik haji. Dah. Habis itu khatam. yang kedua menghatamkan Quran sebelum tidur. Sanggup nggak? Sanggup. Sanggup. Gimana caranya? Surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Habis itu bersedekah. Kita udah sampai kamar, mau bersedekah keluar lagi. Bisa. Gimana caranya? Bisa. Kan. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Memang takwa namanya. Takwa. Cara kita bersedekah sebelum tidur adalah meminta ampun kepada seluruh umat manusia. Khususnya muslimin dan mukminin dan mukminat. Jadi cara kita bersedekah itu adalah dengan ya Allah ampunilah sahabat-sahabat saya, ampunilah keluarga saya, ampunilah orang-orang muslim, ampunilah orang-orang yang kafir. Orang yang kafir. Berilah hidayah. Ya, semoga kan Allah mengampuni kan. Amin. Walaupun Allah la yusyriku bihi ya. Syai'ah. Habis itu kita minta ampun supaya Allah memberikan ampunan kepada orang-orang mukmin, baiknya masih hidup, bagi yang di dalam kubur. Setidaknya orang dalam kubur lagi misalnya na'udzubillah kan, misalnya lagi disiksa, dapat doa dari kita, berhenti bentar. Alhamdulillah kan? Ya. Itu sedekah juga. Ya. Walaupun nanti balik lagi. Yang penting kita sudah bersedekah, sudah meringankan beban. Sedikit saja kita ringankan beban di dalam alam barzah itu. Jangan tanya. Sudah bersyukur orang itu. Bersyukur kali orang yang sudah meninggal. Karena sangat pedihnya alam barzah. Belum lagi alam neraka nanti. Setelah itu satu amalan lagi yang terakhir ini adalah bersolawat kepada Nabi. Jangan pernah lupa bersolawat kepada Nabi. Itu amalan sebelum tidur supaya kita menjadi orang ahli ibadah.
Dan tadi kita berbicara tentang taubat-taubat. Kita tahu kenapa manusia itu harus bertaubat. Karena ada Kenapa ada dosa? Dosa ini adalah suatu yang buruk kan? Dosa adalah suatu yang buruk. Kenapa harus selalu ada di manusia? Kenapa dosa itu selalu ada pada manusia? Karena ada nafsu. Ya, karena manusia mempunyai Nafsu. orang kenapa mencuri? Karena nafsu. Karena Umar tengok tu, oh malas juga nih kerja, curi aja. Nafsu. Kenapa orang makan riba? Karena pengen bayar cepat. Kenapa orang berzina? Karena pengen instan. Ini murah. Bukan. Itulah Siap saji. siap saji. Itulah alasan. Itulah karena kenapa manusia selalu berbuat dosa, karena di dalam diri manusia ada nafsu. Dia ada orang bilang, ya Allah, kenapa Allah ni enggak adil ni? Kenapa manusia cipta manusia pakai nafsu sedangkan mereka enggak ada? Kok bisa kayak tu? Allah kira Allah punya hak paten kan? Punya hak paten. Jadi Allah itu sudah menciptakan sesuatu suka-suka Allah. Tak bisa kita atur kan? Yang bisa kita nanti memilih kita menjadi yang baik atau yang jahat, berusaha, berdoa. Kayak kita hamba, kita budak istilah. Allah Tuhan. Patutlah Allah sombong. Sombong adalah pakaian. Kita enggak boleh, kita bukan pakaian kita, Enggak layak lah. Enggak layak bagi kita memakai pakaian sombong, pakaian Allah. Nah, makanya kita harus selalu bermuhasabah. Selalu bermuhasabah, penting sekali muhasabah. Penting sekali bermuhasabah, bertafakur agar kita selalu mengingat apa yang ada dalam diri kita, apa kesalahan yang telah kita lakukan. Karena enggak selalu orang ada untuk mengingatkan kita. Enggak selalu ada penceramah untuk mengingatkan kita. Ada penceramah di YouTube, ada penceramah di TikTok, ada penceramah di Instagram, ada penceramah di Facebook. Apa kita enggak ada paket ke mana ceramah? Meminta hotspot kawan pun kan susah kan? Makanya kan enggak selalu dia dakwah tu datang kepada kita. Kadang-kadang jadi misalnya kita lagi kumat itu kayak mana cara kita mendakwah diri kita? Kumat. Sama kita lagi kumat, lagi ilham. Cara kita mendakwahi diri kita adalah dengan bertafak, bukan ke warkop. Ke warkop bisa, ya tergantung komunitas. Kita harus pergaulan tu penting. Walaupun nanti pergaulan, istilah kayak ni, misalnya ada pergaulan suatu yang kurang baik, masuk kita situ harus jadi baik pergaulan tersebut, perkumpulan tersebut. Jangan sampai kita yang jadi kotor. Kita harus bisa mengubah suatu, mengubah suatu kaum. Jangan sampai suatu kaum bisa mengubah kita. Contohnya HP. Orang kafir saja menciptakan HP supaya apa? Supaya kita lalai kan? Supaya muda-mudi Islam lalai. Tapi kita harus bisa membumerangkan senjata mereka. Orang tu merusak kita dengan HP, tapi kita bisa menyebar dakwah. Dakwah billah contoh salah satunya. Menyebar dakwah. Ini bumerang bagi mereka. Ini adalah bumerang bagi mereka. Mereka menciptakan HP untuk merusak data kita, menyebar kebaikan. Bumerang bagi mereka. Maka jangan pernah kita menyerah, jangan pernah merasa bosan ni, ini capek ni, enggak ada yang bergabung, enggak ada yang like, enggak ada yang subscribe istilahnya. Ni lama-lama insya-Allah wafillah nanti buat channel YouTube. Insya-Allah doakan bagi pemirsa semua, insya-Allah enggak lama lagi kalau banyak insya-Allah ada kemudahan dari Allah, ada izin dari Allah, nanti insya-Allah kita akan buat satu channel YouTube. Nah, gunanya apa? Bukan untuk kita cari duit, bukan supaya kita ini menyebarkan syiar agama, untuk kita bisa membumerangkan senjata mereka. Jangan sampai dengan HP ini semua orang lalai. Dengan HP lah kita berdakwah. Istilahnya sekarang TikTok. Alhamdulillah TikTok sekarang udah ramai yang konten kreator, konten Islami, kata-kata kontes Islami. Dulu apa?
Dulu, Masya Allah, bukan Insya Allah. Dulu astagfirullah, la ilaha illallah, tobat-tobat kita nonton. Tapi sekarang gimana? Banyak inisiatif anak muda Indonesia membuat konten kreator yang baik, konten positif, apa nama? Syiar-syiar agama, video-video pendek ustaz-ustaz kan, Ustaz Abdul Samad, video pendek, Ustaz Adi Hidayat, kan itu bagus untuk syiar agama. Salah satunya ukhuwah fillah. Insyaallah mungkin akan tidak lama lagi buat channel di TikTok. Insyaallah gitu. Jadi tadi kita berbicara tentang taubat. Jadi taubat itu suatu yang bisa mengampuni dosa kita, kan? Ya. Tadi dah kita tanya apa itu dosa. Dosa kenapa selalu ada pada manusia? Jadi kita menanyakan apa itu sebenarnya dosa. Dosa itulah adalah semua larangan, semua istilah ini. Dosa itu adalah kita misalnya kita beli sesuatu. Istilah kalau dalam Aceh family. Family. Kita udah berbuat sesuatu. Kita berbuat sesuatu istilah kita membeli. Timbal balik. Timbal baliknya apa? Timbal baliknya itu dalam bentuk pembicah. Misalnya kita membeli, bisa jadi 5.000 baliknya, bisa jadi 50. Nggak mungkin duit 100 balik 100. Kan? Nggak mungkin duit 100 balik 100, duit 50 nggak boleh. Misalnya kita berbelanja dengan duit 50, nggak mungkin balik ke kita dengan duit 50. Bisa apalagi dengan duit 20 double itu kan nggak mungkin. Mustahil kan? Jadi kayak gini Pak, kayak gitu juga dosa. Dosa dia adalah imbalan untuk kita atas apa yang sudah kita perbuat. Jadi contohnya misalnya kita mencuri, mencuri kan sudah disyariatkan dalam Quran, sudah disyariatkan, sudah secara syariat dalam Al-Quran sudah dilarang kan? Dilarang secara syariat. Benar-benar dilarang di dalam Al-Quran. Jadi typo menurut. Jadi udah dilarang dalam Quran, betul-betul dan jelas-jelas sudah dilarang. Bahkan ada ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u, langsung balasannya gimana? Kan contoh dosa itu kan mencuri kan nggak baik kan? Sudah dilarang. Jadi dosa itu yang kita kan berarti contohnya jadi udah ada semua dosa itu, semua larangan yang di dalam yang sudah disyariatkan tapi kita langgar kan? Nanti kita ada merasa ini dosa apa enggak? Pernah nggak kita merasa seperti itu? Ini kalau aku buat kayak ini dosa apa enggak? Jadi kita sudah ada panutannya di hadis Nabi, di pedoman kita Quran dan hadis. Hadis kalau nggak salah di kitab Bulughul Maram. Hadis di bab adab kalau nggak salah. Kalau di situ ditanya tentang apa itu dosa. Dosa itu kayak mana? Kayak mana cara mengenal dosa? Cara mengenal dosa. Kita ada juga bimbang kita apa itu dosa? Gimana dosa kan? Ini dosa apa enggak? Jadi cara mengenalnya kayak mana? Mahaka fi sadrika wa karida ay yattali alaihin. Jadi dosa, misalnya kita melakukan sesuatu, ini kita ragu nih. Ini dosa apa enggak nih? Rujuknya kayak mana? Ini misalnya orang lain tahu. Ada sempit enggak hati kita? Misalnya orang lain tahu, misalnya kita perbuatan yang akan kita lakukan ini dosa apa enggak? Kita langsung lihat, ini misalnya orang lain lihat kita buat sesuatu ini dosa apa enggak? Akan sakit enggak hati kita? Akan sempit enggak hati kita? Akan ada timbul rasa enggak enak enggak itu? Jadi kayak itu cara kita mengetahui ini dosa apa enggak itu. Itu adalah salah satu kecil contoh dosa. Manusia sangat banyak melakukan dosa. Salah satu contohnya itulah tadi mencuri. Jadi untuk amanah terakhir, jadi kita harus selalu
Ada ayat seperti ini. Wala tamutunna ahadukum illa wa huwa yahsun illa wa huwa yahsunu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sampai kita di dunia ini mati. Koma. Jangan sampai kita di dunia ini mati dalam keadaan kecuali kita nggak boleh mati di dunia ini kecuali dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah. Yahsunudzanna billahi azza wa jalla. Jadi kita ini harus, misalnya di akhir-akhir hayat kita, walaupun kita seorang pendosa, nanti misalnya kita berhusnuzon kepada Allah, insya Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Jangan sampai kayak gini, misalnya udah, ni kita buat aja dosa, insya Allah nih Allah ampuni. Ini mana bisa? Mana bisa gitu kan? Kita buat dosa, besok dalam hati kita, aku berhusnuzon kepada Allah, ni Allah ampuni. Ini kita mau buat terus. Jadi dia husnuzan yang hakiki itu adalah husnuzan yang ketika dia berhusnuzan kepada Allah, dia fa'alul khairat wa tarkul munkarat. Mengerjakan yang hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Jadi ciri-ciri husnuzan yang betul-betul husnuzan itu adalah ketika seorang berhusnuzan kepada Allah, lalu dia melakukan hal-hal yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan meninggalkan larangan serta perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu baru namanya husnuzan yang hakiki. Husnuzan yang palsu yang kita bilang, ni kita buat dosa, insya-Allah Allah ampuni. Taubat tak pernah. Kita cuma Allah sudah memberikan kelapangan untuk kita bertaubat, tapi kita menyepelekan. Hati-hati. Mungkin dengan kita menyepelekan, kan kita anggap ini Allah pasti ampuni, Allah Maha Pengampun kan. Kita masih anggap gitu kan. Husnuzan kayak itu. Tapi kita tetap terus berbuat dosa. Terus itu namanya husnuzan yang palsu. Jadi wala tayasu min rauhil. Pokoknya kita hidup di dunia ini walaupun dalam penuh dosa, jangan pernah putus asa akan rahmat Allah. Jangan sampai kita merasa nanti kita nggak jadilah tobat, dah dosa kali, dah seorang pemaksiat hebat. Jadi nanti jangan anggap masjid itu adalah tempat bagi orang-orang soleh. Salah itu. Masjid itu adalah rumah sakit bagi orang-orang pendosa. Masjid itu adalah tempat yang paling cocok, tempat yang paling bagus bagi seorang pendosa. Jangan kita beranggapan kayak gini, alah aku pendosa, masa aku masuk masjid. Itu salah sekali. Penting bagi kita untuk misalnya kita melakukan dosa, langsung ke masjid. Bermuhasabah lagi, merenung, bertobat lagi. Kotor cuci. Misalnya diri kita berbuat kotor, langsung cuci, langsung bertobat. Pokoknya kita jangan berputus asa. Wala tayasu min rauhillah. Innahu ma yayasu min rauhillah illa al-kafirun. Yang berputus asa ke rahmat Allah itu cuma orang kafir. Jadi kita sebagai umat Islam harus selalu berhusnuzon kepada Allah, harus selalu berusaha memperbaiki, karena innallaha yuhibbut tawwabin. Bukan tobat biasa, tapi tobat yang selalu beransur-ansur. Jangan berhenti sekali tobat langsung. Kita nggak bisa menjamak tobat. Ingat, jamak tobat. Nggak bisa kita menjamak tobat. Kita nggak bisa menjamak tobat. Ya Allah, ini saya tobat untuk 5 tahun ke depan. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Makanya kita harus selalu bertobat, berbuat salah bertobat. Jangan pernah berputus asa. Tapi jangan berpikiran kayak ini, nanti tobat lagi. Jangan. Bisa jadi dengan perkara tersebut kita masuk neraka. Kalau sudah ngomong neraka itu sudah. Jangankan kita cerita waktu kita gede. Cukup ingat cerita neraka waktu kita kecil. Gimana pedihnya? Gimana itu? Belum pernah masuk. Jadi mungkin itu saja amanah sedikit dari saya. Boleh, mungkin Mungkin ada yang mau bertanya.
Haris. Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya mau bertanya, kenapa dosa itu enak? Ini aman. Karena kenapa dosa itu? Enak. Yang dosa-dosa itu kenapa enak? Ya, kenapa yang dosa-dosa itu kenapa enak? Contohnya misalnya nih, contoh kan. Contoh kan sampai ada orang bilang daging paling enak di dunia itu daging babi. Kan kita nggak tahu kan? Katanya daging paling enak daging babi. Maka kenapa sesuatu yang enak kenapa diharamkan bagi kita? Kenapa jalan-jalan sore-sore sama cewek itu? Tuh kan kenapa dibilang dosa? Padahal enak kan? Iya. Kenapa sampai dibilang dosa? Karena di situ ada masuknya nafsu. Kita berbuat sesuatu nggak nafsu, nggak mood. Kita berbuat sesuatu nggak nafsu, nggak mood, gimana? Nggak kan kita buat. Kita kayak ini, kita kan istilah kayak ini. Kita kan selalu makan ya. Kita nggak nafsu makan. Oh kita misalnya kita makan enak nggak? Pasti nggak akan habis kan? Nggak akan habis. Paling 1 2 Itu pun karena terpaksa kan? Itulah karena kita bernafsu karena manusia itu ada nafsu. Makanya misalnya kita berbuat sesuatu yang dilarang itu rasanya Ini Ada pertanyaan yang lain? ini ada nih. Yang pertama. Afwan, Bang. Kalau kita berdosa, kalau taubatnya hukumannya tetap bergadah. Seperti yang sudah saya dengar. Kita kan dari kecil, misalnya kita dari kecil beramal, berbuat soleh, pergi ngaji, pergi ke tempat ceramah. Walaupun sampai tempat ceramah kita beli es lah, daftar kan, waktu kecil dulu. Itu kan namanya tetap dicatat amal soleh kita, melangkahkan kaki kita ke tempat yang baik. Habis itu kita menuntut ilmu dari kecil sampai gede dah. Sampai sekarang. Cuma waktu dah gede, waktu dah masanya balik, udah dihitung buku sendiri, udah ada bon sendiri. Jadi pas di situ tiba-tiba kita berbuat dosa. Dengan dosa tersebut semua amalan kita terhapus. Semua amalan kita terhapus dengan dosa tersebut. Datang kita, kan kita dah tahu itu dosa, ya Allah dah buat dosa, ya Allah gimana ini. Langsung kita habis kita bertaubat, apakah amalan-amalan kita balik lagi? Enggak. Tapi semua dosa kita hilang. Jadi nanti bisa ada amalannya yang menghilangkan amal kita. Ada dosa-dosa yang menghilangkan amal kita. Kita udah buat amal-amal baik. Kita dah tahajud waktu masa dulu santri. InsyaAllah misalnya kalau istiqamah sampai sekarang, alhamdulillah. Dulu misalnya ada bangun-bangun tahajud, belajar tengah malam walaupun ujian SKS. Itu kan amal soleh namanya. Tetapi cetak amal baik. Dengan kita berbuat dosa, hilang amal tersebut. Habis itu kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba. Hilanglah dosa tersebut. Dosa dia kembali bersih. Apakah amalan itu balik? Enggak. Amalan enggak balik, amalan enggak ada, dosa enggak ada. Makanya kita harus terus bertobat. Ini misalnya orang udah enggak ada lagi amal. Dosa pun enggak ada lagi. Bisa buat dosa lagi. Timbangan pakai ini terus. Naik kiri terus. Sudah enggak ada lagi. Kita sudah bukan berat bawah dia. Yang kanan di sini terus. Jadi yang kiri makin berat terus. Karena amalan kita dah terhapus dengan dosa-dosa yang dah kita buat. Makanya usahakan kita setidaknya misalnya kita udah melakukan amal baik, serap hilang. Cobalah terus cepat-cepat. Karena tanpa amal kita susah gitu kan. Kecuali dengan ridha Allah. Dan ridha Allah pun ada kalau ada amal. Mungkin dah duduk sendiri dah tahu ridha Allah. Susah. Apakah ada? Semoga itu menjawab. Apa ada pertanyaan lain? Ini ada nih. Mungkin yang di kamera ada yang bertanya mungkin. Ya situ dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Ini kan jadi saya mau bertanya, kan tadi ada yang bilang kalau seorang pendosa tuh kalau mau membersihkan dirinya pergi ke masjid. Jadi jika seorang pendosa tuh pergi ke masjid tapi dia melakukan dosa, gimana tuh? Seperti ya kayak kejadian yang di atas musola. Berarti misalnya yang kejadian yang sudah terjadi di Aceh kemarin itu kan, itu sebuah aib kan. Sebuah aib. Jadi yang sudah terjadi di Aceh kemarin itu
itu bukan istilah ini. Berarti dia bukan menjadikan masjid itu tempat penyembuh, bukan tempat ini. Istilahnya kalau kita main game balik best. Memperbaiki diri, mensehatkan diri, memperbaiki diri, memulihkan diri. Dia bukan menjadikan masjid tersebut. Dia niat dalam hati dia, ni masjid ni apa? Ni masjid ni cuma lapangan untuk orang-orang jualan depan. Ada orang jualan depan. Dia cuma bermindset seperti itu. Jadi tidak ada harga dirinya masjid dalam diri dia. Jadi dia pergi ke masjid memang bukan untuk bertaubat. Kalau orang betul-betul bertaubat, belakang imam diri, apa yang ke atas? Kalau orang betul-betul bertaubat di belakang imam duduk lah, belakang imam berdiri. Kalau enggak di saf depan paling kanan. Ni bukan ke atas, ngapain? Mungkin kita nggak tahu, mungkin dengan lebih tinggi, lebih dekat dengan langit, lebih cepat dijamah doang. Sudah tahu lah godaan. Maka kita nggak tahu kan. Jadi walaupun sudah seperti itu, apakah Allah mengampuni? Dengan dosa yang sehina itu, berzina di masjid, apakah Allah mengampuni? Sebesar apa coba dosanya? Tapi ingat, rahmat Allah lebih luas. Cuma kita aja yang lupa akan rahmat Allah. Menolak lupa. Jangan pernah lupa akan rahmat-rahmat Allah. Mungkin semoga itu menjawab. Harus bertobat, selalu bertobat. Misalnya langsung buat dosa, langsung tobat. Tawab. Karena tobat tu kayak kita bilang tadi, nggak bisa jamak ke 5 tahun. Kita harus buat tobat. Bila buat dosa langsung tobat. Karena kita memang manusia. Tempatnya salah dan lupa-lupa. Semoga itu menjawab. Wah, jangan pernah berhenti kita bertobat. Kayaknya nak Afwan Syekh izin bertanya, gimana cara kita untuk mengingatkan kepada seorang supaya apa yang telah kita ingatkan tidak dilupakan? Tidak Lupakan. Supaya untuk tidak dilupakan. Berarti seperti istilah seperti ilmu. Ilmu pasti apa istilah ilmu? Diulang-ulang ilmu. Jadi yang kita sampaikan ke kawan itu adalah suatu pengetahuan, suatu ilmu, suatu peringatan. Sama juga dia ilmu. Jadi karena peringatan itu susah untuk kita ulang-ulang sendiri, maka kita harus diulangkan oleh orang lain. Itu peringatan dari orang. Misalnya kita dengar ceramah dari orang. Misalnya ada Ustaz Abdul Somad ceramah kita, Ustaz Hidayat ceramah. Ada selalu kita ingat? Enggak selalu kita ingat kan? Tapi kita harus selalu mengulang dengan diri kita sendiri. Misalnya kita mendakwahi orang, biar orang tersebut selalu ingat. Ya berarti ulang-ulang. Enggak mungkin kita dengan sekali kata-kata kita langsung berubah orang. Bisa jadi berubah. Allah kan muqallibal qulub. Allah itu muqallibal qulub. Jadi misalnya Allah udah membolak-balikkan kita dengan perkataan kita, hati dia tersentuh. Habis itu dia tobat. Habis itu dia misalnya dengar dah meninggalkan misalnya kita bilang jangan beg pirukok istilah. Pirukok kan haram. Sebagian bilang haram. Ini enggak syadid Ustaz. Mungkin enggak syadid. Saya enggak syadid. Moderat. Saya enggak syadid. Misalnya jangan rokok, dia banyak yang tersinggung. Misalnya contoh seperti ini. Jangan lele solat. Jangan lele solat. Misalnya lagi mabar, kita lagi mabar berlima, datang Allahu Akbar. Tiba-tiba, enggak bisa AFK ni. Mana bisa AFK lagi mabar kan? Coba dengan misalnya kita bisa menghilangkan game, bisa mengedepankan itu lebih kuat dalam kita. Jadi kan kayak gitu kak, misalnya kita ceramahin orang, bukan ceramahin, mengingatkan orang biar dia selalu ingat. Berarti caranya adalah kita harus selalu mengingatkan. Guru aja selalu ingatin kita, jangan yang nyanyi aja jelek, yang buat yang jelek, satu buat yang jelek. Selalu harus buat yang baik-baik. Kalau mau misalnya mau orang dengar apa yang kita bilang dan dia
nggak akan ulang, nggak apa, dia akan ingat selalu. Jadi kita harus selalu juga mengingatkan. Misalnya dia lagi kumat, nah, kita langsung ingatin. Bukan berarti orang yang mengingatkan orang itu suci, nggak berarti dah. Nah, orang yang mengingatkan belum tentu dia suci. Bisa jadi dia lebih pendosa. Makanya makanya ada istilah kayak ini, undur maqala wala tandur maqala. Setiap orang pasti ada baiknya dan pasti ada buruknya. Ambil baiknya dan jangan ambil buruknya. Boleh ambil buruknya untuk pelajaran. Jangan ambil buruknya untuk dipraktekkan. Itu ya susah. Jadi kalau mau kawan kita dengar selalu perkataan kita harus selalu ulang-ulang mengingatkan. Karena manusia kan lupa. Nisyan. Nasul khata' kan? Maka dalam khata' kan? Nisyan. Lupa dia ingat ini. Kalau istilah kayak ni, kita langsung nengok kepada silsilah Nabi. Bukan silsilah, turunnya Nabi. Kenapa tak satu Nabi itu akhirnya? Nah, karena waktu turun satu Nabi, bagus kau melenceng lagi, turun lagi. Itu kan Allah tak gitu kan? Mengingatkan kepada kita. Turun satu, bagus. Ilham lagi. Waktu Nabi udah wafat, ilham lagi. Itu kan turun lagi Nabi lain. Waktu masa Nabi Muhammad sampai ulama. Nanti ulama sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Sudah banyak yang sudah berulang. Dekatkan diri pada ulama. Cintai ulama. Nggak ada lain yang bisa kita cintai selain ulama. Kita kan ulama semua. Semoga semua guru kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin. Semoga apa yang beliau ajarkan kepada kita semoga menjadi keberkahan amal jariah beliau. Amin. Mungkin itu bisa menjawab bagi hadirin yang di live. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, taubat yang benar-benar taubat gimana caranya? Taubat yang benar-benar taubat. Gini. Kalau orang mau bertaubat, Tadi ngono. lagi nih. Dia taubat tuh ada rukun enggak dia? Taubat tuh bukan asal-asal kita taubat. Taubat nih dah buat dosa, taubat lah. Enggak suka-suka kita. Jadi kita taubat tuh harus ada rukunnya juga biar kita memang betul-betul nanti enggak buat lagi. Betul-betul kita nanti terjaga dengan taubat tersebut. Gimana caranya? Pertama kita harus bersihin diri dulu. Mandi sunat taubat dulu. Enggak bisa mandi, wudu. Enggak bisa wudu, tayamum. Masa tayamum lagi. Pertama kita harus mensucikan diri secara zahir dulu. Harus mandi taubat dulu. Setelah itu baru solat sunat taubat. Habis mandi, solat sunat taubat. Solat sunat taubat bagaimana? Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Niatnya boleh boleh bahasa Indonesia apa boleh bahasa Aceh? Apa harus bahasa Arab? Boleh bahasa Aceh. Asalkan pokoknya harus ada nawaitu. Nama nawaitu Taubat. nawaitu sunat taubat. Lillah ta'ala. Harus ada itu aja. Lain-lain mau tambah rakaat ini usah berlatih ya terserah. Walaupun enggak ada. Yang penting harus ada yang inti-inti ada. Usalli. Pertama, kan teringat bulan puasa. Nama itu sama adik. Pertama kita harus usalli fardhu usalli sunat taubat. Lillahi ta'ala. Itu penting, usalli sunat taubat. Harus jelas dia apa. Saya sengaja solat taubat 2 rakaat udah ada kiblat itu tambahan qasad ta'alluq pergi ta'yin. Habis kita jadi pertama mandi membersihkan diri secara zahir, habis itu secara batin solat. Habis itu apa lagi? Habis kita solat istighfar, minta ampun kepada Allah, barulah kita pertama menyesali dalam hati. Ni dalam hati, ya Allah saya menyesal. Jadi jangan ada hati main juga. Kan dosa enak kan? Dosa kebanyakan enak. Ya Allah enak juga ni. Kan mungkin dalam hati. Jadi jangan mulut aja ngomong, ya Allah
ampunilah hamba saya menyesal, dalam hati enak juga. Karena dalam hati harus, ya Allah saya menyesal akan perbuatan ini. Yang kedua apa? Yang kedua, habis menyesal dalam hati, ya kita harus bertaubat, harus mengucapkan istighfar, ikrar bilisan. Harus ucapkan dengan lisan, ya Allah saya bertobat. Habis ikrar bilisan, habis merasa menyesal dalam hati, ucapkan di lisan. Yang terakhir adalah berpegang teguh untuk tidak mengulangi. Pasti kita ada ulangi ya. Itulah namanya syaitan tu udah banyak dia. Makanya Quran sampai sekarang masih awet kan? Masih awet Quran sampai sekarang. Supaya apa? Supaya kita bisa lagi ingat, bisa lagi buka buku. Lu lupa buka lagi. Ni kumat lagi buka lagi Quran. Kumat tu adalah apa nama? Ilah. Jadi seperti itu. Pertama kita harus mensucikan diri secara zahir, habis itu secara batin, habis itu menyesali dalam diri, habis itu ikrar lisan, ucapkan dengan lisan, habis itu yang terakhir berpegang teguh untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Jangan sampai kita berbuat, ya Allah saya bertobat tentang, bisa tentang dia. Ini jangan sampai kayak gini, ya Allah saya bertobat tentang mencuri, tentang zina lain lagi. Ini dia sakit orang ni ya. Sakit dia. Jangan enggak boleh tobat perbab. Tobat perbab, pasal kan, paslon kan. Enggak gimana. Ni Allah saya tobat ini. Kan rusak. Pokoknya jangan seperti itu. Kita bertobat untuk tidak mengulangi dan tidak akan melakukan yang lainnya, larangan-larangannya. Mungkin itu semoga menjawab. Siapa yang menolong? Harus mandi, insya-Allah mandi. Mana wajib kan? Enggak wajib dah, itu sunnah. Kalau kita memang betul-betul ya Allah tidak dosa kali, ya Allah sucikan saya. Mandilah kita. Mandi jangan sampai kita mandi tobat telanjang. Berbahaya. Misal kita mandi tobat harus pakai basahan. Jangan mandi telanjang. Mandi wajib biasa? Mandi wajib biasa. Sama aja. Mungkin ada lagi bertanya atau sudah cukup? Ni apa ciri-ciri dari taubat yang diterima? Yang kali ulang. Tak jauh. Apa ciri-ciri taubat sudah diterima? Ciri-ciri taubat sudah diterima ya tadi yang kita bilang fa'alun khairat tarkul Mungkarat. Ya masa iya taubat ciri-ciri taubat diterima ulang lagi? Enggak mungkin. Jadi fa'alul khairat, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik-baik, bertambah perbuatan dia, bukan ulang-ulang. Dia bertambah perbuatan baiknya dan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkarnya yang jelek-jelek. Ini Ustaz mau tanya, kalau misalkan dah taubat terus ngelakuin dosa lagi, itu dosa yang kemarin dihitung tak? Kan tadi sudah kita bilang kan? Sudah kita jawab. Jadi misalnya kita taubat, misalnya seperti amal tadi. Amal, kita udah ada amal, ni misalnya kita udah ada amal, ini ada dosa lagi. Kita bertobat. Bertobat amal. Habis itu ada dosa, menghapus amal. Jadi kita kan bertobat, hilanglah ini dosa. Jadi kita kosong lagi. Berarti misalnya kita kumat lagi berlakukan dosa lagi, enggak akan balik dia dosa kemarin tu. Sudah terhapus. Enggak akan balik dah. Karena sudah bersih pertama ya. Karena sudah bersih, amal hilang gara-gara dosa. Dan dosa pun hilang karena kita taubat. Habis itu kumat lagi. Berarti dosa-dosa kita tidak akan, yang dosa yang lalu enggak akan kembali, tapi dosa yang sekarang kita buat tetap ada. Caranya apa? Taubat lagi. Bang, kalau kalau misal kita ingatin dia karena lagi melakukan kesalahan gitu, tapi dia marah karena kita ingatin, gimana tu bang? Tetap kita ingatin apa kita biarkan? Baik. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan seperti ini. Kita kan dalam Al-Quran disebutkan ini, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Harus ada di antara kalian salah satu yang bisa menyeru kepada kebaikan kan? Wal takum, harus ada, minkum, harus ada kan?
Harus ada di antara kita yang harus bisa menyuruh atau mengajak kepada kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita diciptakan kuntum khaira ummatin, umat yang baik, ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Dikirim ke tengah-tengah manusia ini untuk beramar ma'ruf, amar ma'ruf, nahi munkar. Jadi kan sudah kan dah dibilang sama Al-Quran kayak itu, kita dikirimkan ke manusia untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Apa ayat selanjutnya? Apa ayat selanjutnya? Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Yang mana tu? Ayat selanjutnya di pojok kiri atas. Bagian bawah. Pojok kiri atas habis kuntum khaira ummah. Ayat selanjutnya. La yadurukum Habis tu? wa yusari'una fil khairat. La yadurrukum Illa ada. Ya, makanya dia jadi kenapa misalnya kita dah bilang ke orang, nanti orang tu marah-marah. Kita dah ingatin orang, nanti orang tu marah-marah. Quran sendiri yang bilang la yadurrukum illa adza. Enggak, misalnya kita dah buat amar ma'ruf nahi munkar, enggak akan orang buat kita ni sengsara kecuali adza. Kecuali kita ni pasti ada caci maki kita. Itu Quran sendiri yang bilang kan? Adza. Apa adza? Yang buat sakit orang sakit hati. Buat sakit hati. Memang Quran langsung bilang sendiri. Makanya yang terjadi itu nyata. Misalnya kita ingatkan orang, nanti orang tu marah. Elek kau. Apa lang? Sok-sok ingatin orang sendiri yang ini. Itu mana Quran bilang? Kedah. La yadurukum illa adza. Tapi apa? Wa yuqatilukum. Ya, itu semuanya. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Tsumma la Yunsarun. Pokoknya kita nanti misalnya kita udah beramal ma'ruf nahi munkar, nanti orang pasti akan marah. Karena dia orang, misalnya kita ingatkan orang ada dua cirinya kan. Orang kita ingatkan orang nanti dua cirinya, satu menerima, satu tersinggung. Yang tersinggung ni dia akan serang balik ya. Dia akan serang balik dah. Dia akan serang balik. Tapi apa dia bilang? Nanti misalnya dia ada serang balik kita, udah mau bunuh kita, tapi Allah akan tolong. Apa yang ada tadi? Wa yuqatilukum yuwallukumul Adbar. tsumma la yunsarun. Orang tu enggak akan tolong. Enggak ada yang tolong orang tu. Ya orang marah-marah, orang tersinggung kau marah-marah. Mau dibilang ini sok suci. Kita misalnya kita ajak orang kepada kebaikan, dibilang sok suci. Kalau bilang aja boleh. Kalau mau tunggu yang baik, yang suci, mau sampai kapan? Enggak ada lagi nabi yang baru. Nabi sudah ditutup, sudah ada penutup. Cuma tinggal yang di dunia ini, tinggal kita tuan pendosa. Sama-sama pendosa saling mengingatkan. Sesama pendosa dalam saling mengingatkan. Sama pendosa saling mengingatkan kepada mereka. Mungkin itu bisa menjawab. Mungkin ini sudah ada di jam. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin kalau sudah cukup nih. Lambaikan semuanya. Lambaikan Pak. Mungkin Terus karena Ustaz jauh Ustaz pulang jauh. Agak Mungkin banyak kesalahan kata, kesalahan ilmu atau banyak mesti kurang karena saya juga masih belajar. penuntut, sama-sama penuntut ilmu. Jadilah seperti hujan, dimanapun turun akan bermanfaat. Ya. Seperti Ustaz. Wah, Ustaz seperti hujan. misalnya ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Misalnya ada keburukan itu dari saya. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian dan keistiqamahannya. Semoga ukhuwah fillah semakin maju, semakin dibantu. Bersiar. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan bantuan semua Allah limpahkan untuk kita semua. Jadi nasihat terakhir untuk kita sebagai pendosa, wala tayasu min rauhillah. Jangan sampai kita putus asa. Jadi
Kata terakhir ini Abdul Kalam. Kasih pantun. Gak ada pantun. Orang berpantun. Gak bisa bahasa Indonesia sebenarnya saya. Saya paksakan bahasa Indonesia. Sebenarnya hancur aku bahasa Indonesia. Sekali. Jadi saya paksakan bahasa Indonesia. Ini sebenarnya dalam lidah, dalam mulut dah mengkilah-kilah. Nah, lidah udah mengkilah sebenarnya. Jadi mungkin ini saja. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.